Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita belajar kembali melanjutkan desain rancangan sistem informasi akuntansi yang telah kita buat sebelumnya ya. Jadi materi kita nanti selanjutnya akan selalu terkait dengan membangun aplikasi akuntansi berbasis web atau yang kita kenal dengan sistem informasi akuntansi. Nah, pada sesi kali ini kita akan menyusun terkait dengan list jurnal umum ataupun bentuk dari jurnal umum. Kemudian kita juga akan melakukan nanti penyusunan form dan input transaksi penyesuaian. Ya. Nah, kalau kita lihat transaksi penyesuaian itu, ya, kenapa kita butuh itu? Karena pada umumnya saldo-saldo akun, ya, saldo-saldo akun buku besar yang kemudian disusun dalam neraca saldo, umumnya tidak semuanya mencerminkan data sebenarnya. Makanya kita butuh kadang ayat jurnal penyesuaian yang kita kenal dengan istilah adjusting journal entries ya. Oke. Nah, kita masuk kepada aplikasinya. Nah, sebelum ke sana mungkin nanti bentuk jurnalnya itu seperti apa gitu. Bentuk jurnal ya tentu seperti ini. Nah, kita kemarin udah lihat kita udah minta kemarin menginput data ya terkait dengan transaksinya. Nah, dari data transaksi ini nanti kita akan lakukan penyesuaian. Nanti ada program cetak di sini yang sudut paling kanan. Nah, ini ya. Kita membuat program cetak dalam bentuk program PHP. Ini saya potong aja ya tampilannya, padahal sebenarnya kan transaksinya banyak ya. Kita udah kerjakan ini. Nanti tinggal kita cetak. Tentu ya kita susun dulu ya bentuk jurnal umumnya seperti apa gitu. Nah, ini itulah tugas kita hari ini. Oke. Nah, untuk memahaminya kita masuk kepada pertama kita lakukan dulu. Saya menggunakan program Studio ya. Visual Studio Code. Nah, ini. Oke. Ya, nanti bisa menggunakan yang lain silahkan aja ya. Oke, saya buka foldernya, open folder. Saya kebetulan kerja di, kemarin kita pakai filenya itu adalah Siap Praktikum ya. Oke. Nah, kalau kita sebelum kita jalankan, nanti coba bisa kita running dulu sumnya. Nah, ini kita jalankan. Ini kebetulan saya sudah jalankan. Oke, ini saya jalankan lagi. Oke. Nah, kemudian kita buka localhost-nya, localhost Siap Praktikum gitu ya. Oke, Siap Praktikum. Nah, ini. Nah, apa yang kita lihat di sini, kita lihat kode akun. Ini kemarin sudah semua ya, kita waktu merancang desain database-nya sudah ya. Nanti kita copy lagi tuh database-nya, kita ekspor lagi sebagai tugas ya. Kemudian transaksi jurnal. Nah, ini harusnya semuanya sudah dilakukan ya. Oke. Nah, kemarin kan baru satu contoh kasus saya buat untuk kasus yang pertama ini kan. Jadi kalau kita lihat Tuan Najwa menyetor modal berupa uang tunai 30 juta, perlengkapan kantor 3 juta, dan peralatan kantor 35 juta ya, dan seterusnya. Nih ya. Oke, nah sekarang kita lihat di jurnal penyesuaian atau transaksi penyesuaian. Nah, ini transaksi penyesuaian. Ketika kita klik transaksi penyesuaian, maka di sini muncul form di bawah ya. Inilah formnya sebenarnya. Oke, nah cara mencari transaksi jurnal itu seperti apa? Transaksi input ataupun yang kita kenal dengan ayat jurnal penyesuaian itu, ataupun transaksi yang perlu disesuaikan ya. Transaksi yang perlu disesuaikan nanti adik bisa refer ke halaman buku ya, 365 ya. 365 di situ apa saja gitu ya yang masuk dalam kategori yang perlu disesuaikan ya. 365 sama 366 ya. Nah, bagaimana cara menginputnya ya? Bagaimana cara menginputnya? Kita lihat contoh kasus, misalnya satu kasus kemarin kita pernah lihat di kwitansi 2. Nah, ini coba perhatikan di kwitansi nomor 2 ini. Nah, kalau kita lihat kwitansi nomor 2 ya. Nomor 2 yang di atas list transaksi, pembayaran sewa gedung untuk 6 bulan. Membayar sewa gedung untuk 6 bulan sebesar 15 juta. Nah, ini kan kalau kita lihat ya, jurnal penyesuaian pada kwitansi 2 antara lain sewa gedung yang dibayar selama 6 bulan pada tanggal 2 Desember kan, sebesar 15 juta. Sehingga kita dapat menghitung bahwa akun beban sewa dalam kasus ini ya, di kwitansi 2, akun beban sewa di debit sebesar 2.500.000. Dan akun sewa dibayar di muka di kredit sebesar 2.500.000.
nilai ini diperoleh. Nah, kedua tentu kita tahu dari mana kita peroleh 2.500.000. Nah, kita bisa hitung ya. Kalau kita hitung kita bisa menggunakan aplikasi Paint ya untuk bisa nanti dilihat. Nah, ini kan kalau kita lihat tadi berapa? 15 juta ya, 6 bulan. Berarti kita bisa hitung 1/6 gitu ya. 1/6 kali 15 juta itu sama dengan 2.500.000. Nah, yang 2.500.000 inilah yang kita masukkan dalam akun beban sewa, dan satu lagi akun beban sewa masuk dalam kategori debit nanti ya. Jadi debit akun beban sewa ya. Ini beban sewa berarti ya. Beban sewa di debit, sedangkan satu akun lagi sewa dibayar di muka ya. Sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka itu sebesar 2.500.000 juga. Ini berada di posisi kredit. Nah, gitu ya. Oke. Nah, dengan demikian bagaimana prosesnya? Nah, prosesnya bisa kita nyambung lagi kepada aplikasi tadi. Coba kita perhatikan di baris yang kedua ya. Baris yang kedua di transaksi sebelumnya. Kita lihat di nomor 2. Ini membayar sewa gedung. Tadi kan sudah kita jelaskan ya bagaimana cara menghitungnya. Nah, untuk menyesuaikannya tinggal kita klik aja barisnya. Oke, cara inputnya ya sekali lagi. Kita klik baris yang sesuai, oke. Nah, kita buat tanggal semua di sini, kita sesuaikan aja akhir. Kemarin kalau nggak salah 2016 ya. Kita sesuaikan 2016, kita pakai yang Desember dan tanggal yang paling akhir 31 gitu ya. Nah, tadi kode akunnya apa? Kode akunnya tadi sewa dibayar di beban sewa dulu ya. Beban sewa. Berarti di situ kita cari beban sewa di akun debit ya. Beban sewa kita cari dulu. Beban sewa. Nah, ini 5106 oke. Beban sewa ya, berada di posisi debit tadi ya 2.500.000 123 oke. Posisi kreditnya adalah 0. Tinggal kita save. Oke. Satu akun lagi adalah sewa dibayar di muka. Itu berada di kredit. Kita ganti tanggal yang tetap sama. Cari sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka ini oke, kita ganti debitnya jadi 0. Kreditnya berada di posisi 2.500.000 oke. Nah, seperti itu cara inputnya ya. 1, 2, 3 oke. Save. Nah, setelah selesai kita keluar. Nah, kita periksa. Nah, ini sudah masuk ya. Ini sudah masuk. Oke, ini adalah jurnal baru 1 ya, baru 1 transaksi yang kita sesuaikan. Belum lagi transaksi yang lain. Nah, untuk yang lainnya silahkan di refer ke halaman yang tadi saya sebutkan 36 berapa ya? 365 tadi ya. 365 di buku ya, 365 sampai 366, 367. Oke. Nanti dilengkapin semua berapa banyak jenis transaksinya ya yang perlu disesuaikan. Oke, saya pikir untuk transaksi penyesuaian cukup ya. Nanti dilanjutkan untuk yang lain. Oke. Nah, kemudian kita lihat lagi, kemarin kan kita sudah punya ini semua ya. Kita lihat jurnal umum. Nah, jurnal umum bentuknya kan tadi kita bilang seperti ini. Oke, tampilannya nanti jurnal umum seperti ini ya. Ada salah satu nanti program cetak di sini ya. Nah, jadi udah nanti tinggal kita siapkan filenya apa. Coba kita lihat. Kalau ketika kita jalankan di sini, nah ini dia error ya. Dia butuh satu jurnal umum.php di sini. Oke. Ya, dia butuh satu jurnal.php seperti ini. Oke, ini. Nah, sekarang kita butuh itu yang kita sesuaikan ya. Kita sesuaikan dengan cara kita buat satu file namanya jurnal umum.php. Oke, nah saya buka filenya di sini. Saya sudah punya filenya. Oke, yang ini. Nah, ini nanti adik-adik tolong diketikkan ya. Ini tolong diketikkan sambil dipelajarin. Oke, sebelum diketikkan ini pendek kok ya, hanya 67 baris. Sorry. Nah, sekarang kita cek apa saja ini. Oke, baris yang 1-3 ini adalah kita include-kan program laporan. Karena kan ini laporannya nanti ada di namanya jurnal umum jurnal umum print.php ya. Oke. Nah, kemudian ada section ya. Section ini hanya lebih kepada menunjukkan konten dia, salah satu bagian itu di situ nanti judulnya adalah jurnal umum ya. Nah, ini menunjukkan
breadcrumb ya, yaitu posisi kita berada di mana gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini saya sudah refresh ya. Nah, ini dia posisinya tadi. Oke. Posisi kita di jurnal umum. Nah, ini. Oke. Nah, berikutnya ini kontennya kita isi ya. Ini sebenarnya kan kalau kita ketikkan nanti konten otomatis dia terbentuk satu session lagi ya. Oke, ini session yang ini. Oke, nah ini row itu sama dengan kita buat baris, satu baris row penuh gitu ya, yang terdiri dari 12 kolom dia kalau kita belajar di Bootstrap. Nah, ini kita buat. Oke, kita bagi lagi kolom 12 ini jadi berapa ini? Jadi 2 ya, yang ini. Oke. Nah, ini call MD6. Judulnya jurnal umum dan isinya salah satunya adalah jurnal ini, PAP. Ya, di situ judulnya apa? Cetak ya. Kalau kita lihat tadi di sini, nah ini cetak yang ada di sudut paling kanan tadi ini. Oke. Jurnal cetak ini. Oke. Ketika kita mengklik jurnal cetak, maka yang dia baca adalah jurnal umum.print.php. Nah, ini sudah ada di sistemnya, sudah kita include-kan kemarin ya. Oke. Tinggal nanti disesuaikan namanya ya, nanti saya kasih tahu. Oke. Kemudian berikutnya setelah kita isi itu, kita lengkapi lagi. Ini adalah bentuk body atau isinya ya, isinya ya dari aplikasi kita untuk tampilannya ya. Sampai sini body ini satu satuan lagi. Oke. Nah, sedangkan tput ini adalah footernya sebenarnya, tapi nggak perlu ya, kita kosongkan aja. Kalau mau dibuat ya silahkan aja, di sini kita buat apa aja boleh gitu ya, diketikkan aja sini. Oke. Kemudian ini adalah judul paling bawah di kelas foldernya. Kalau kita lihat nanti dia di sini jurnal. Nah, ini. Oke. Ya. Oke. Nah, saya pikir untuk skripnya sudah lengkap ya. Nanti tinggal kalau kurang jelas nanti bisa dilihat juga dari modul yang kita sampaikan ya. Modulnya ada di petunjuk nih, praktikum, nanti kita tempatkan di ini ya, yang praktikum 10 ya. Oke, ini. Oke, nanti silahkan. Nah, tugas yang dikirim ini. Nah, kalau sudah jadi nanti, sekali lagi ya, sebelum saya tutup nanti, ini tadi ya, petunjuk 10-nya. Oke. Nah, sekarang kalau nanti inputnya sudah selesai diketik, maka ketika kita klik jurnal, dia akan terbentuk seperti ini. Oke. Nah, perhatikan. Untuk melihat hasilnya, apakah sudah benar atau tidak, kita klik cetak. Nah, ini klik cetaknya sudah muncul ya. Oke, nah ini. Nah, kita klik aja yes. Nah, ini adalah jurnal yang sudah jadi kita input. Oke. Nah, jadi nanti file ini pun jadi tugas kita dikirim ya, dikirim lewat LMS, oke. Tapi di sini perlu penyesuaian. Jurnal umum PT MCM Konsultan. Ini kita ganti. Nah, kita ganti namanya sesuai dengan nama kita masing-masing. Contoh kasus pertama, kita buka lagi Visual Studionya. Kita pilih namanya Jurnal Umum Print di sini. Oke, ini ada Jurnal Umum Print kan? Nah, ini di sini kita cari namanya ini, diganti. Misalnya nama saya siapa? Berarti nama mahasiswanya ya. Hanya di sini Asidin gitu kan. Nah, ini tahun berapa? 2016. Oke. Oke, NIM-nya dibuat aja. Misalnya J3J1 bla 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 01 gitu ya. Oke. Nah, ini kita simpan. Oke, atau kita tetapkan nama di sini perusahaan Asidin J3J. Ini nama ya, nama kita, ini nanti NIM. Dan nanti pada saat kami download hasilnya, langsung bisa kita sesuaikan dengan nilai tugasnya ya. Oke, kita jalankan, kita refresh lagi ulang. Nah, kita klik lagi nih cetak. Nah, ini tentu udah berubah dia ya. Kita show open folder. Nah, kita klik di sini. Yes. Nah, ini ya. Oke. Jadi ini tugas kita ya. Nanti tentu ini bisa jalan apabila sudah Anda siapkan transaksi ini semua. Oke, kalau jurnal harus ya, transaksi yang ini udah selesai. Kalau jurnal penyesuaian nanti umumnya kita butuh pada saat sebenarnya adalah ketika kita menyusun di neraca lajur ya. Nanti kita susun neraca lajur di sini. Nah, ini nanti begini. Nah, tapi harus bertahap dulu ya. Kita selesaikan dulu di sini.
Oke, transaksi jurnal sudah, penyesuaian sudah. Nah, nanti lengkapin nih. Ya, sekali lagi lengkapin. Cek nanti ya. Oke. Jurnal umum sudah. Nah, terakhir yang saya sampaikan, tugas kita ada 3. Pertama, skrip jurnal umum print itu dicetak. Oke. Perhatikan, jurnal umum print. Berarti yang mana tadi? Yang bukan yang apa tadi ya, dia khusus di sini. Nah ini, yang mengganti nama tadi. Oke, skrip ini nanti dikirim, ya, dikirim. Salah satu bagian dari tugas. Kemudian hasil print out dari jurnal umum. Ini juga bagian dari tugas. Oke, jadi nanti ini ada 3 ya. Ini 1. Ini yang 2. Nah, baru database-nya sendiri diekspor lagi, dikirim. Nah, ini 3 file ini dikompres dalam satu file namanya zip misalnya dan extension zip atau rar, beri nama Anda dan diikuti dengan underscore dan name Anda. Misalnya contoh bisa kita tulis sini ya. Nama misalnya Rasidin gitu ya, singkat aja. Kemudian J3J1 bla bla bla. Oke, 01. Oke. Di zip extensionnya zip atau rar. Oke ya, saya pikir clear ya. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita tutup aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.